Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap semangat ya anak-anakku ya. Oke, bukunya sudah disiapkan? Buku Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau sudah disiapkan, kalian bisa buka di halaman 7 sampai dengan halaman 12. Ya, kita akan mempelajari dengan tema tentang keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud dan perang Khandaq. Baik anak-anakku semua, Ibu akan menyampaikan materi tentang keperwiraan Rasulullah dalam perang Uhud. Jangan lupa disimak dan digarisbawahi materi-materi yang penting, ya. Siapkan juga pensilnya. Nah, perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah, ya. Terjadi di sebuah kaki Gunung Uhud yang berada di utara kota Madinah. Pada perang Uhud ini, pasukan kafir Quraisy itu menyiapkan 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Sedangkan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu hanya menyiapkan 1.000 pasukan, lebih sedikit daripada kafir Quraisy. Nah, dari 1.000 pasukan ini ternyata dari 1.000 pasukan kaum muslimin ternyata ada 300 orang yang mengkhianati Rasulullah dengan keluar dari barisan pasukan kaum muslimin. Nah, mereka dipimpin oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Sekarang kita akan mempelajari strategi Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Ya, strategi yang digunakan Rasulullah dalam perang Uhud yaitu menyiapkan 50 orang pasukan pemanah yang membawa panah bertugas di atas puncak Gunung Uhud atau di puncak Gunung Uhud. Nah, Rasulullah berpesan kepada 50 pasukan pemanah ini, "Wahai para pasukan, aku berpesan kepada engkau, jangan sampai meninggalkan tempat kalian. Ya, kalian berada di atas puncak. Jangan sampai kalian meninggalkan tempat kalian. Apapun yang terjadi." Ya, karena pada perang Uhud ini Rasulullah langsung memimpin. Dan strateginya itu ya menempatkan tadi 50 pasukan pemanah di atas puncak. Dan pesan Rasulullah, jangan sampai ya 50 pasukan ini turun atau meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi. Ya. Nah, ketika perang Uhud ini dipimpin langsung oleh Rasulullah dan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Sekalian berbahagia setelah berperang, ya, mulai dengan perang tanding terlebih dahulu 1 lawan 1, ya, sampai 3 kali, kemudian baru perang besarnya, terjadilah baku hantam, adu pedang segala macam. Akhirnya alhamdulillah kaum muslimin mengalami kemenangan. Nah, saking girangnya ya dan kaum kafir Quraisy karena mengalami kekalahan, akhirnya eh, hartanya atau senjatanya, pedang, kuda apa segala macam ditinggalkan. Ya, mereka lari kocar-kacir karena kalah. Nah, kemudian kaum muslimin saking girangnya mengalami kemenangan. Nah, ini dia nih, ya, pasukan 50 pasukan pemanah yang berada di atas puncak Gunung Uhud yang Rasulullah pesan supaya jangan kemana-mana, ya, melihat banyak harta rampasan bekas perang tersebut merasa ingin mengambil. Ya, akhirnya mereka 50 orang pasukan yang berada di puncak Gunung Uhud ini turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan peninggalan dari orang kafir Quraisy yang kalah tadi. Nah, ketika pasukan muslimin sedang asik-asiknya mengambil harta rampasan tersebut, ya pedang, ya tameng, ya baju besi, ya kuda atau apapun, mereka lupa, mereka ambilin tuh segala macam. Tiba-tiba kaum kafir Quraisy yang sudah lari, ya, yang sudah mengalami kekalahan, ketika melihat kembali bahwa pasukan kaum muslimin mulai lengah, ya, mereka sedang asik mengambil harta rampasan, tiba-tiba kaum kafir Quraisy yang sudah mundur balik lagi ke Gunung Uhud.
ya. Nah, pasukan muslim kan jadi nggak siap karena mereka sedang asik mengambil harta rampasan tersebut. Akhirnya pasukan kafir Quraisy menyerbu pasukan muslim yang belum siap. Akhirnya pasukan muslim mengalami kekalahan. Padahal kalau saja 50 pasukan pemanah itu mengikuti komando Rasulullah supaya tidak kemana-mana, tetap saja di atas bukit, mungkin tidak akan mengalami kekalahan. Tapi ya, kekalahan ini terjadi karena apa tadi? Karena pasukan 50 orang pasukan pemanah tidak mengikuti komando atau tidak mengikuti pesan Rasulullah, tidak mengikuti perintah Rasulullah untuk diam saja di atas puncak. Nah, dalam perang Uhud ini 70 orang pasukan muslim gugur sebagai syuhada, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah yang pada saat itu memegang bendera pasukan muslimin. Baik, setelah tadi kita mempelajari keperwiraan Rasulullah dalam perang Uhud, ya, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu keperwiraan Rasulullah dalam perang Khandaq. Kalian bisa lihat di halaman 10 di bukunya ya, di buku paketnya. Jangan lupa digarisbawahi yang penting-penting. Nah, perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ya, perang Khandaq itu artinya perang parit. Kenapa disebut perang parit? Karena eh, pasukan muslimin membuat parit untuk menghalau pasukan kafir Quraisy supaya tidak bisa masuk ke kota Madinah. Nah, perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ahzab. Ya, apa artinya perang Ahzab? Perang Ahzab artinya adalah golongan-golongan. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena pasukan kafir Quraisy terdiri dari beberapa golongan yang bergabung menjadi satu dengan pasukan kafir Quraisy. Ya, nah ketika perang Khandaq ini pasukan Quraisy terdiri dari 10.000 pasukan, sedangkan pasukan Muslim terdiri dari 3.000 pasukan. Ya, nah nanaku, apa strategi Rasulullah dalam perang Khandaq? Nah, strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, ya itu sama dengan arti dari Khandaq tersendiri yang tadi sudah kita pelajari. Apa artinya Khandaq itu? Ya, Khandaq itu adalah artinya parit. Nah, strategi Rasulullah dalam perang Khandaq ini adalah membuat parit. Nah, kenapa harus membuat parit? Itu diusulkan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Karena apa namanya? Dibuatnya parit itu ya untuk menghalau supaya pasukan musuh tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Paritnya dibuat dalam, ya, dalam dan lebar sampai kuda pun tidak bisa melompat, ya, apa namanya menyeberangi parit tersebut, ya. Nah, bergotong royong pasukan muslim membuat parit yang sangat panjang, yang dalam juga dan lebar. Nah, kaum kafir Quraisy melihat ada parit ya yang membatasi mereka, gerak mereka, akhirnya mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa masuk ke kota Madinah. Tapi mereka terus gagal sampai akhirnya mereka berkemah ya bermalam ya di dekat parit tersebut sambil mencari cara bagaimana mereka bisa menyeberangi parit tersebut. Nah, sampai beberapa bulan mereka tidak bisa, akhirnya mereka mengalami kelaparan karena eh, bahan makanan yang mereka bawa sudah habis. Akhirnya mereka mundur dan mengalami kekalahan. Dan alhamdulillah kaum muslimin yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Rasulullah mengalami kemenangan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, setelah tadi Ki Ibu sudah menyampaikan materi tentang keperwiraan Rasulullah dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Sekarang saatnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Apa saja tugas yang Ibu berikan? Yang pertama, kalian baca ya buku paket kalian halaman 13 sampai 14. Itu rangkuman. Kalian baca ya sayang ya. Kalian baca, setelah kalian baca selesai, kalian kerjakan uji kompetensi
yang ada di halaman 15 sampai 16. Bagian 1 ya, bagian 1 saja. Nomor 1 sampai 10 pilihan ganda. Kalian tulis isinya saja. Jangan lupa dikerjakan di lembar LKS. Semangat ya, harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke? Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya anak-anakku ya. Harus tetap semangat, sehat-sehat, kalian jaga kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah lagi di sekolah Al-Ihsan yang kita cintai. Oke, sekian dari Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.